Dan di riwayat yang lain juga Rasulullah berkata, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Waktu itu ada seorang waria yang datang ke rumah Rasulullah dan Rasulullah mengusirnya, dan Umar pun juga ikut mengusirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari di sekitar kita banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan di beberapa episode sebelumnya kita sudah banyak membahas hal-hal yang insya Allah bisa kita ambil pelajarannya dalam podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk nak. Iya, di beberapa episode sebelumnya, Mitra Muslim, teman-teman Gensi semuanya, kita sudah bahasnya itu seru-seruan ya. Insya Allah. Kita ngereok boleh, ya, ngobrol seru-seruan boleh. Ya. Berargumen adu argumen boleh. Nangis bombay juga boleh. Nangis juga boleh. Kali ini kita mau tanya Kak Mutia, di episode kali ini kita mau bahas apa sih Kak? Oke, jadi gini Umi Emak, sosial media ini lagi rame banget gitu, gara-gara ada salah satu public figure laki-laki yang datang ke salah satu kajian gitu. Nah, yang buat geram ini sebenarnya, yang buat netizen ini gemes gitu ya. Karena public figure tersebut yang merupakan seorang laki-laki ini tuh berpakaian seperti perempuan untuk datang ke kajian tersebut. Bahkan dia memakai cadar gitu. Dan juga dia ini masuk atau duduk di barisan akhwat atau wanita gitu di satu kajian tersebut. Padahal dia laki-laki. Betul, padahal dia laki-laki. Nah, yang bikin apa ya istilahnya netizen ini makin sebel, makin gemes itu adalah karena kesannya ini dia tuh apa ya mempermainkan agama gitu dan juga meremehkan syariat Islam gitu khususnya. Terus karena dia bercadar itu ya. Betul, padahal dia seorang laki-laki dan dia juga masuk barisan perempuan gitu di kajian itu. Terus netizen ini juga marah juga ke teman-teman dari public figure tersebut yang satu circle itu. Kok kenapa sih nggak diperingatin atau nggak diingetin? Kok dibiarin aja? Iya betul, kok dibiarin aja gitu loh sampai bisa masuk ke barisan wanita dan sampai berpakaian seperti wanita gitu. Baik. Nih. Nah, menurut Umi dan Emak, hal tersebut itu bisa dimaklumi nggak sih? Boleh nggak sih dimaklumi? Karena kan dia ini terhitung bukan mahram gitu loh bagi wanita di kajian tersebut gitu loh. Misalkan di barisan tersebut ada wanita yang memiliki wudhu misalnya atau jadinya batal atau nggak gitu memang sudah merasa aman di barisan wanita gitu dengan itu, tapi ternyata ada laki-laki yang bukan mahramnya yang bisa melihat bagian dari auratnya gitu. Betul. Iya, memang. Boleh nggak ya dimaklumi dengan kasus seperti itu, Mak? Ya. Ketika laki-laki berpakaian seperti perempuan, bahkan bercadar, masuk ke barisan perempuan dalam sebuah kajian. Iya, betul. Boleh nggak, Mi? Bismillah ya, insya Allah. Kalau menurut Umi sendiri itu tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas pernah mendengar dan Rasulullah berkata bahwa melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Insya Allah seperti itu. Gitu. Dan di riwayat yang lain juga Rasulullah berkata, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Waktu itu ada seorang waria yang datang ke rumah Rasulullah dan Rasulullah mengusirnya, dan Umar pun juga ikut mengusirnya seperti itu. Jadi setegas segitunya itu ya, Rasulullah untuk menekankan batasan pria dan wanita. Tapi kalau dari kasusnya public figure tadi, memang kesehariannya public figure tersebut memang seperti perempuan kah atau hari itu dia lagi iseng gitu atau gimana? Iya, betul. Kesehariannya pun
dia juga memang seperti perempuan. berdandan menggunakan make up dan juga gitu. berpakaian seperti wanita gitu, karena alasannya sih karena dia ini adalah seorang stylist gitu. Pekerjaannya ini penata. Tapi dia laki-laki penata tulen busana. kan? Iya, Laki-laki betul. tulen nggak ini? Laki-laki tulen. Tulen Kita ya? nggak tahu sih ya, pokoknya Tulen dia nggak laki-laki. ini? Tapi semua organ tubuhnya laki-laki, Iya, maksudnya iya. tidak ada kelainan apapun kan? Tidak Oke. gitu. Ya, Nah, kalau- alasannya ini karena ya itu tadi, karena dia pekerjaannya penata gaya, penata Oh, busana siap. gitu. Ya, Kalau ini gimana, Uma? apa namanya? Secara syariat ya kita pasti sepakat ya, Yap, itu nggak betul. boleh, nggak dilarang pasti, bukan nggak dilarang. Sorry. Betul. Secara syariat itu nggak boleh, artinya orang laki masuk ke barisan akhwat, kemudian berpakaian seperti perempuan, memakai cadar gitu. Tapi kalau tadi saya tanya juga ke Kak Mutia, kan keseharian orang tersebut memang seperti itu. Artinya kita kan memang kalau di Al-Quran sudah jelas banget ya, jenis kelamin itu hanya dua, laki-laki dan perempuan. Betul. Tapi kita juga mengenal yang namanya jenis kelamin, kemudian gender, kemudian perilaku seksual atau Yap, orientasi betul. seksual itu kan hal yang berbeda. Betul. Kita memang sepakat bahwa laki-laki dan perempuan saja yang namanya jenis kelamin, tapi gender ini kenyataannya di sekitar kita banyak yang menyelisihi laki-laki dan perempuan betul, itu. betul. Ada perempuan yang seperti laki, Laki. bahkan kemudian mereka berpasangan dengan sesama perempuan, atau yang kita kenal lesbian. Atau juga ada yang laki-laki berpakaian seperti perempuan seperti betul, tadi ya. betul. Nah, sebenarnya kalau secara medis itu kan banyak ya penelitian-penelitian yang menjelaskan adanya kelainan-kelainan yang terjadi yang menyebabkan dia ini seperti itu. Apakah dari segi kromosomnya, gennya, atau mungkin enzimnya. Tapi lagi-lagi yang namanya kelainan ini kalau emak sih dari sisi manusia biasa selalu melihatnya setiap orang tuh kan punya ujian masing-masingnya. Betul. Mungkin itu ujian dari Allah untuk dia dan solusinya ya kembali ke Al-Quran gitu. Ya, memang Kak Mutia, Emak, jadi Islam itu betul-betul lengkap dalam memberikan Detail banget. lengkap detail dalam memberikan semua aturan-aturan, dan khusus ya ada di Al-Quran itu kan memang tadi dari hadis Rasulullah kan sudah disampaikan bahwa tidak boleh untuk Ya, menyerupai aja nggak boleh. Tidak boleh. Apalagi sampai kita sekarang banyak mengenal transgender Ya, gitu ya, operasi ganti kelamin itu kan naudzubillah min dzalik. Tapi lagi-lagi permasalahan orang tuh kan beda-beda ya. Artinya kalau mungkin itu adalah ujian bagi dia, maka solusinya ya memang harus kembali ke Al-Quran gitu. Ya, memang di Islam itu ada tiga yang gender itu ya, Mak ya, namanya kunza. Kunza itu memang secara genetik, secara kromosom dia itu laki-laki tapi berfisik perempuan. Nah, itu juga harus dicek kan di kedokteran, Iya. apakah dia itu lebih condong ke laki-laki atau yang perempuan. Iya. Dan ini sama Rasulullah itu diperbolehkan untuk dia bisa bukan sebagai penyimpangan gender ya, atau penyimpangan kelamin seksual ya, tetapi memang dia itu dalam kondisi perempuan cuman memang ada kelainan. Nah, itu. Iya, itu tadi kan karena bisa jadi karena kromosomnya, gennya, betul. atau mungkin karena enzimnya. Dan tidak dilaknat sama ingat nggak sih Mutia, Kak Rasulullah. Mutia ini April Manganang iya, ya, atlet voli, kita iya. atlet voli, Iya. itu kan dari lahir dikira perempuan, Mi. Nah, kemudian dia jadi atlet ya karena memang dia sebenarnya laki ya, Laki-laki, betul. jago banget kan di dunia voli, tapi dia dari awal memang merasa kayaknya ada yang salah dengan tubuhku Betul. gitu Iya, ya. betul. Nah, itu karena ada kelainan di organ genitalianya dia gitu loh. Betul. Jadi akhirnya memang ada pemeriksaan secara medis terbukti Ya. bahwa memang dia laki-laki Nah, gitu loh. betul seperti Jadi itu, harus Mak. ada operasi koreksi Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi kalau memang kondisinya seperti itu ya harus dibuktikan. Sekarang kan Benar, alhamdulillah sudah benar. maju ya, Sudah Kak Mutia. maju, betul. Bisa apa namanya Bisa lebih bisa dicek semuanya Oh, ya, jadi secara simpelnya aja ya. Iya. Kalau misalnya
apa namanya perempuan tapi dia merasa dirinya laki-laki, Iya. kemudian dicek secara medis dia punya rahim, betul. kemudian hormon ya, perempuannya ini betul. ada, itu kan artinya Betul. oh ini kan sesimpel Iya, itu gitu loh. betul, betul. Dan betul Mak, jadi kalau memang perempuan tapi dia tidak punya rahim, dicek lagi. Iya, dicek lagi. Artinya secara medis itu bisa banget untuk dibuktikan. Dan yang dilaknat oleh Rasulullah itu memang betul-betul laki-laki tulen, wanita tulen itu yang pengen jadi sebaliknya, menyerupai gender yang lain, jenis kelamin yang lain, dan itu pun juga dengan alasan-alasan tertentu. Satu biasanya menyanyi Mak. Dua joget, ya kan, melawak. Ketiga profesi. Aku kalau nggak jadi, aku tuh laki-laki. Kalau aku nggak jadi perempuan, aku nggak laku. Gitu. Itu yang dilaknat Rasulullah dan itu hukumnya haram. Haram masuk ke dosa besar. Oke, berarti istilahnya memang ada kondisi medis sendiri ya, yang bisa menyebabkan satu individu ini bisa memiliki dua Iya, kebingungan ambigu gitu ya. Ambigu dalam dirinya. Betul. Tapi bukan karena atas dasar kemauannya sendiri ya. Gitu. Iya, bukan. Tapi gimana sih Mi, kan sekarang itu ya karena banyak ya yang apalagi anak muda gitu yang merasa misal laki-laki dia merasa dirinya perempuan atau sebaliknya gitu. Itu tuh merasa aku ini nggak sakit loh, ini tuh kayak memang aku dari dulu seperti ini, atau kayak ini juga istilahnya bukan kemauanku tapi aku dari dulu seperti ini. Itu gimana ya, kayak misal mungkin waktu maksudnya kecil gimana jadi bisa aja mungkin kayak misal waktu kecil dia suka didandanin sama orang tuanya gitu, atau misal orang tuanya pengen anak jenis kelaminnya perempuan tapi yang lahir laki-laki, atau sebaliknya laki-laki tapi pengennya laki-laki tapi yang keluar perempuan. Itu tuh gimana ya, kayak ketika ini aku baca ya di salah satu jurnal itu kan bilang memang ada kelainan pada jenis kelamin, misalnya hipospadia kayak tadi Aprilia Manganang tadi, kemudian ambigus genitalia, jadi bingung ini laki apa perempuan, tapi secara organ reproduksi memang membingungkan gitu loh, jadi perlu kejelasan. Kemudian ada lagi androgen insensitive syndrome. Jadi kalau di sini tuh sebenarnya dia itu laki-laki tetapi ada kelainan atau sindrom yang membuat dia tidak sensitif terhadap hormon kelaki-lakiannya. Dan ini memang kelainan gitu loh. Artinya kalau kelainan ada dalam surat apa sih Mi yang wa idza maritu fahuwa yasfi. Jadi kalau Allah memberi penyakit itu dialah yang memberi penyakit tapi dia yang menyembuhkan. Betul. Lupa saya apa itu ya. Artinya kalau ini kelainan itu kan berarti itu penyakit ya. Penyakit dan penyakit yang terjadi pada diri kita itu pasti bisa sembuh oleh Allah gitu loh. Pasti bisa disembuhkan oleh Allah. Makanya gitu. kan tadi Rasulullah kan udah bilang bahwa kunza itu yang Mak bilang itu tadi. Jadi memang zaman dulu itu Rasulullah sudah ini ya. Sudah tahu, sudah. Namanya kunza yang Mak bilang itu kebingungan dalam jenisnya dia. Mungkin tadi yang ambigus genitalia gitu ya. Dia aku tuh laki atau perempuan ya kan, kondisi dia itu hatiku laki-laki tapi badanku perempuan. Akhirnya kan setelah dalam perjalanan itu dia akan mendapatkan realnya sendiri. Seperti apa tadi atlet tadi. Bisa juga ada sih penyanyi yang akhirnya dia memang betul-betul perempuan. Ada siapa lupa saya namanya. Karena memang dia punya rahim gitu karena ya. semua dia tuh laki-laki tapi satu ya penisnya kecil, dua ada rahim, kulitnya halus. Nah, berarti kan dia bukan laki-laki. Setelah kemudian dicek dia harus keluar negeri kan, akhirnya dia menemukan jati dirinya sendiri ya. Siapa dia aku adalah laki-laki perempuan jadi padahal dia terlahir laki-laki. Iya, artinya bukan karena secara medis bisa dicek gitu ya. Bukan karena dia memang ingin berganti apa namanya kelamin ya. Banyak sih di sekitar kita seperti itu. Khususnya bisa yang
suaranya jelas-jelas laki-laki tapi mendayu-dayukan, dilembut-lembutkan, gerakannya ada yang kayak gitu ya, bahkan minta disuntik hormon apa iya, gitu biar digemulaikan sampai cabut bulu. Nah, itu yang Iya, Allah itu yang nggak yang boleh. Rasulullah melaknat itu dan masuk dalam dosa besar. Seperti itu. Berarti kalau semisal kalau itu kan tadi kondisi medis ya, istilahnya memang dari lahir atau bawaan gitu. Nah, misalkan kalau ya itu tadi seperti yang Mutia karena bilang, lingkungan, karena lingkungan, apa namanya, orang cara tuanya, asuh cara gitu ya. asuhnya itu tuh gimana ya? Maksudnya kayak supaya misal anak ini tuh bisa kembali lagi ke fitrahnya sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu sebenarnya kalau misal kasusnya dari cara asuh itu tuh bisa salah dari orang tuanya atau bagaimana gitu. Oke, Umi, Oma dan Kak Mutia. Jadi di zaman Rasulullah itu banyak sekali peran-peran sahabat-sahabat ya yang mana kita itu melihatnya sosok-sosok laki-laki yang kuat dan tangguh, dan juga ada sosok-sosok ibu-ibu atau perempuan, muslimah yang juga kuat dan tangguh, tetapi mereka tahu batasan-batasannya. Dan ketika mendidik laki-laki, anak laki-laki ya pasti di sana bukan diajar bagaimana memasak ya, tapi berkuda, bela diri, berperang ya kan. Terus kalau yang muslimah atau yang akhwat itu malah tidak boleh, mereka bercadar. Dia ini tidak boleh keluar Wajahnya rumah, nggak boleh kelihatan, tidak boleh dilihat wajahnya, dan selalu ada berada dalam rumah. Dan memang di budaya Arab pun juga perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, harus ada dalam rumah, dan skill-skill rumah itu mereka harus paham, harus pintar, seperti itu. Dan nggak tahu lagi sekarang karena memang di masa-masa kita di akhir zaman banyak sekali yang meminta untuk kesetaraan gender, kesetaraan profesi. Kadang ya, jadi kebablasan itu. gitu ya, kayak inilah kaum akhirnya feminis gitu ya, padahal sejak zaman Rasulullah pun kayak ibunda kita Khadijah itu juga bekerja jadi pengusaha. Tapi kan dari rumah dia nggak keliling-keliling kemana-mana. Dia wakilkan kepada. Tapi kan ada juga sahabiah yang turun ke medan perang. Ya, itu salah satu spesial kisah ya. Ya, tapi balik lagi yang ditanyakan sama kamu Tia tadi, lingkungan ya. Betul, lingkungan betul. tuh memang pengaruhnya besar sekali. Betul. Ada loh yang tadinya normal-normal aja, ketika ada di circle yang melambai seperti itu, dia jadi ketularan. Betul. Atau mungkin juga karena adanya trauma, ada pelecehan seksual betul, ketika dia masih kecil iya, ya. Biasanya oleh orang-orang dekat gitu ya. Dan itu akan berpengaruh banget terhadap perilakunya dia di masa mendatang. Dan itu biasanya terus nular gitu loh, nularin yang berikutnya, katanya sih begitu. Betul sih, Mbak. Jadi banyak faktor sih kamu Tia. Oke. Jadi trauma ini bisa masuk salah satu faktor anak tersebut itu mengalami penyimpangan gitu ya, perilaku menyimpang. Karena banyak penelitian juga sih yang kayak gitu. Dan itu memang harus ada tindak lanjutnya sih kamu Tia, ada terapinya, ada semacam kayak dukungan keluarga, support systemnya, mungkin gitu. dengan juga istilahnya memaafkan, jadi salah satu bentuk Betul untuk banget. menyembuhkan diri sendiri ya. Betul. Tapi kan memaafkan salah satu kejadian istilahnya traumatis itu kan sangat membekas ya di diri kita. Nah, untuk memaafkan itu kan pasti nggak mudah ya. Itu betul. Itu gimana caranya? Kita akhirnya emang bisa ini sih let go. Kita pernah bahas juga kayaknya di podcast yang pertama waktu Ipar adalah maut itu ya. Memaafkan tuh emang nggak gampang. Betul. Tapi kalau kita nggak memaafkan itu kan jadi penyakit diri sendiri ya. Iya, penyakit hati. Tapi memang benar kamu Tiami bilang bahwa harus ada, memang nggak gampang, ada prosesnya, perlu dukungan juga dari orang lain. Salah satunya itu bisa didukung sama buku yang satu ini Kak, The Miracle of Forgiveness, keajaiban pemaafan gitu ya. Bayangin kalau kita ini kalau kita memaafkan, tapi emang di sini di buku ini aku udah baca juga ya. Emang ada
ada caranya gitu loh. Oke. Cara-cara memaafkan ya, Ma? Cara-cara ada step by stepnya supaya bagus kita tuh banget bisa kalau gitu. memaafin. Ha-ha. Kadang kita Penasaran juga deh. mau memaafin gimana caranya, Iya. ya terus mengolah hati kita gimana. Betul. Nah, kalau Iya, mau dapat betul. buku ini langsung saja ke toko Suara Muslim. Gitu. Ada di Suara Muslim. Iya, di Ada sini di nih, toko- di sini nih toko 0811 3330 938. Masya Allah. Soalnya bulan Agustus ada promo juga nih. Dan di Shopee juga ada nih. di Shopee juga ada. Di toko Suara Muslim. Toko Suara Muslim. Pokoknya Search cek aja di Shopee ya. Selain buku ada apa aja nih sini? Ini ada promo juga Sajadah Travel. Sajadah. Kemudian Buat juga yang ini suka safar. alhamdulillah emak tiap hari minum, masya Allah. Apa ini? Pengaruh Apa itu, banget Mak? tuh Fit Me ya. Fit Me ini Imunostimulan. jadi memang terbuat imunostimulan. dari bahan-bahan yang alami, yang bahan-bahan yang memang di dalam Al-Quran itu ada loh. Jadi masya Allah lah, ini benar-benar membantu aktivitas emak yang lumayan ya, kita emak-emak ini kan, Iya, masya Allah ya. iya. Ya di rumah ya di kantor. Semuanya dah pokoknya 24 Jadi gitu. jam rasanya kurang, tapi kita bisa fit dengan Fit Me. Dapatnya di toko Suara Muslim atau iya. bisa ke Shopee tadi ya. Shopee-nya, Shopee, toko Shopee. Suara Muslim. Toko Suara Muslim. Ntar lagi beli kali ya, mumpung ada promo. Iya, mumpung ada promo di bulan Agustus. Dan di badan yang sehat juga di apa? apa? Di dalam badan yang jiwa yang sehat gitu. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Bukan. Mau Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Iya. Dan buku ini tulisannya narasumber kita juga itu Bunda Kastini S. Kaspan. Insya Allah bisa membantu lah, karena kita memang harus ada usaha dari diri kita ya. Betul. Untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain tuh memang harus ada upaya. Betul. Menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka. Sehat jiwa, sehat Sehat raga. raga. Itu Insya Allah. maksudnya. Bukan raga satria ya. Satria Bajaika. Kalau kamu ingin sehat raga, Fit Me solusinya. Iya. Kalau kamu ingin Sehat jiwa, baca ini. baca buku sambil tentang ini pemaafan. sujud di Dan jangan lupa Sajadah Travel. ibadahnya dikuatkan. Oke. Alhamdulillah, masya Allah lengkap banget ya Suara Muslim. Barakallah Suara Muslim toko. Oke, lanjut lagi Oke. bahas ini tadi. Gimana balik Ya, lagi balik lagi tentang tentang itu tadi, laki-laki yang masuk ke barisan wanita dan juga berpakaian seperti wanita. Banyak juga Mutia baca di sosial media tuh pengalaman-pengalaman netizen. Katanya banyak yang mengalami nih ketika masuk ke toilet wanita di fasilitas umum entah di mall atau di manapun gitu. Mereka ini mendapati ada laki-laki yang masuk ke toilet wanita dengan dalam berpakaian wanita Muslim, gitu. ya, pastinya Muslim lah ya. Iya dia. gitu. Nah, ini kan jadi salah satu apa ya istilahnya? Jadi nggak enak keresahan, kan ya? betul. Resah ya? Nggak nyaman ya. Betul, kita yang wanita ini perlu tempat yang nyaman dan aman untuk betul. istilahnya benerin kerudung kan suka ini ya, Harus buka dulu aurat kita. buka aurat kita atau kita benerin sesuatu gitu. Nah, itu kan saya perlu privacy dan butuh tempat yang aman dan nyaman gitu kan. Betul. Mitra Muslim juga pernah merasakan gitu. Terus tahu-tahu ada laki-laki yang hitungannya ini bukan mahramnya gitu kan, betul. makin apa ya, ngerasa risih lah, Iyalah, takut, pasti. Betul. resah gitu. Nah, gimana sih baiknya Umi dan Emak kalau kita nih misal nauzubillah min dzalik ya, ada di situasi tersebut, misal ketika kita lagi di mall terus tiba-tiba ada laki-laki masuk ke toilet wanita gitu dengan berpakaian wanita, gimana itu cara kita istilahnya bersikap gitu Cara kepada bersikap Mak, di tempat umum ya. di tempat umum. Jadi lebih kepada di tempat umum, tidak harus toilet kan ya Kak Iya, ya. di tempat Di tempat-tempat yang privacy yang memang yang khusus memang khusus untuk akhwat. wanita. Nah, khusus Untuk perempuan. akhwat, betul. Zona akhwat Iya. biasanya, zona muslimah Iya. biasanya seperti itu, zona berkerudung ya biasanya barisan seperti di itu. kajian atau di gerbong wanita. Betul. di Jadi banyak kereta. sekali tempat-tempat memang Betul. khusus wanita-wanita. Betul. Dan biasanya memang kalau si laki-laki ini dia bercadar kan kita nggak bisa kelihatan tuh Nggak tahu. ya Kak Iya. Mutia. Nah,
Itu yang susahnya. Jadi Benar-benar. di beberapa kajian itu khususnya di kajian akhwat biasanya itu yang bercadar itu diminta untuk melepas cadar. Itu menjadi satu solusi. Kayak Ustazah Halimah Alaidrus. Ya, di Ustazah Halimah itu dia tidak mau, beliau tidak mau jamaah itu bercadar. Itu menjadi satu solusi. Dan yang kedua, ketika memang kita kelihatan di toilet itu dan dia bercadar, ya kita minta untuk buka cadar. Dan bisa laporkan ke petugas cleaning service yang sedang membersihkan area Atau toilet security tersebut. ya. Atau security yang memang ya agak jauh ya Mbak ya kan. Biasanya kan dalam satu Pasti toilet itu ada cleaning satu service-nya cleaning ya. service-nya kok yang jaga, yang biasanya menyediakan atau mengeringkan toilet seperti itu sih solusinya Mak. Solusinya seperti Iya. itu. Kalau emak sih Laporkan memang ya, ini untuk buka cadarnya. asertif aja sih kita. Asertif Menjaga tegas sendiri ya? gitu ya. Oh, tegas. Iya, asertif itu tegas, artinya kita ya sampaikan aja bahwa ini toilet khusus wanita dan Anda jangan di sini gitu ta. Yang penting kan kita nggak provokatif gitu ya. Betul. Cara penyampaiannya gimana yang baik supaya dia tidak tersinggung. Walaupun dia waria ya Mak ya. Oh iya, Atau kalaupun dia bercadar Mak. Ya Kalau yang kalau bercadar ya, kan Allah itu. alam kita nggak tahu ya. Ya itu Susah. Kak, itu yang susah Kita kan. juga belum tahu juga dia laki-laki atau perempuan. Kalau tahu Aku laki-laki bukan. Iya. ada orang cadaran di toilet kita suruh buka kan, Iya. siapa tahu-tahu Nggak dia tahu. Masya Allah kan Ini perempuan. maksudnya dalam kondisi kalau kita tahu bahwa ini Ya, dia memang betul, bukan perempuan betul. gitu, langsung aja sampaikan bahwa dia jangan di situ. Ya harus tegas lah, kalau itu mah betul, sudah betul. orang Umi aja ketika ada di zona masjid ada yang merokok, Umi bilang tolong keluar, Ya mengganggu. sama kayak di tempat Iya. umum, tempat yang mengganggu. memang nggak boleh ngerokok di situ kan. Ya, ada juga ruang tuh. AC merokok itu Karena juga memang kita sudah jelas. tegur kok, Sudah ada nggak aturan, apa-apa. nggak apa-apa. Orang Nggak mau apa-apa. dibilang kita jutek atau judes ya. Ya, yang penting cara kita negur juga Iya, nggak jutek mohon gitu, maaf, yang baik, ini ruang gitu. AC. Kalau ditegur baik dia masih nggak mau ya itu Ya, tadi langsung betul. petugasnya aja. Iya bisa jadi kalau itu laporkan aja Ya, ke Laskar. ada temennya emak itu pernah cerita. Jadi teman-temannya temennya anaknya itu kan ada yang memang beberapa dalam kondisi seperti itu ya. Ya, oke. Yang laki-laki seperti perempuan. Nah, Oke. ketika main ke rumahnya anaknya, maka si laki-laki karena apa namanya cukup lama mereka mau sholat mau apa gitu, si laki ini mau ikut masuk ke rumah anaknya si laki yang kemayu tadi itu masuk ke kamar anaknya yang perempuan, maka langsung ditegur. Oh iya, Meskipun betul. penampilannya seperti perempuan, dia berpakaian laki-laki tapi Betul. gayanya seperti Iya, perempuan, iya. tetap ditegur. Yang laki nggak boleh masuk sini gitu kan. Jadi sebagai orang tua pun kita Menjaga. jangan takut, jangan enggan, jangan apa ya? Segan. Kenapa? Segan. Ya jangan segan untuk menegur gitu kalau memang tidak pada tempatnya. Iya. Gitu. Dan satu lagi Mak tambahan dan juga untuk Kak Mutia, kalau Umi sendiri ketika teman dekat atau teman circle-nya anak-anak yang seperti itu, Umi secara pribadi minta untuk menjauh. Karena Kalau nggak mau. ya karena memang dia belum bisa untuk apa ya, kuat hatinya, kuat pendiriannya. Ya kita menjaganya untuk bukan tidak mau berteman tapi jauhi pelan-pelan. Pilih teman-temanmu karena kamu seperti teman dekatmu. Iya. Siapa kamu, yaitu lihat Idealnya memang dari gitu, teman-teman dekat kita. Siapa Ya. engkau akan terlihat dari siapa teman-teman dekatmu. Ya, Seperti idealnya itu. memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita langsung ngelarang anak, semakin dilarang, dia bisa di belakang kita. Iya. Jadi memang dinasehatin aja, Iya, tapi nggak pastilah langsung Mak, iya, melarang pasti, gitu. ya. Karena ya satu juga satu pertemanan ya Mbak ya, Mutia. Yang kedua itu juga kebiasaan dia dalam menonton. Nah, misalnya satu nontonnya yang laki-laki joget-joget, itu juga secara nggak langsung dia bisa aja di tempat umum dia joget-joget, ya kan? Nah, kan nggak tahu gitu loh Mak. Terus yang ketiga ibadahnya dia Mak. Kalau dia ibadahnya kuat, kemudian dia bergaul dengan laki-laki atau teman laki-lakinya yang sama-sama kuat ibadahnya, insya Allah dia akan kuat. Nah itulah yang namanya circle. Bagaimana kalau circle itu bisa membawa kamu positif dan kemudian bisa menambah kamu bisa memperbaiki diri, nah itulah yang Iya. ya kita Sebagaimana hadis tuntun. Rasulullah kan, Iya. kalau kita berteman dengan
penjual minyak wangi, kita Ya, ikut wangi. betul. Kalau misalnya berteman dengan pandai besi, ikut Iya. terciprat Berarti. gitu. Tapi memang kenyataannya nih Mak, Heeh. kenyataannya nih Mi, di sehari-hari apalagi anak-anak sekarang ya, Ya, itu kan betul. nggak selalu gampang untuk Betul. menyampaikan hal seperti itu. Tapi kita memang harus effort ya, harus Kalau berusaha. Umi mah gampang aja ngomong. Iya. Mungkin Gampang ngomong tapi belum tentu diturutin kan sama anak. Insya Allah didoakan, bisa didoakan, didampingi, dan kemudian dicek sosial medianya. Kalau punya second account gimana? Iya, Umi deh hide iya, disembunyiin. Ya Jangan kan, ya, nggak tahu ya, Naya, second jangan account ya. Jangan dong, Kak. Kamu berteman sama Umimu juga. Ya, kalau bicara ideal memang Janganlah, jangan gitu loh. ya. Tapi kadang-kadang kita itu berada dalam kondisi yang tidak ideal, Mi. Kadang-kadang. Bismillah, sih. Bismillah. Ya. Umi Doa doain. terus aja. Pokoknya Iya, bentengnya orang tua Bismillah. itu, Kak. Itu Iya, memang doa. iya betul. Kekuatan doa orang tua, Masya Allah. Karena kan juga nggak bisa ini ya dalam pengawasan orang tua 24 jam kan. Nggak Ada bisa. pengawasan Allah. Iya, ada Allah. Allah. Tenang aja. Tip-tip katanya Ustaz Zulfikar itu tip-tip temani ya Rob gitu Iya, anak-anak itu tolong titip karena mereka kan milik Betul, Allah ya. bersama dia, jaga dia. Nggak bisa kita jaga 24 jam soalnya. Bersama dia ya Allah, jaga dia ya Allah. Iya, itu aja. Nasihati tetap. Tapi Betul, selanjutnya Doa. Allah. Dan satu lagi, Mak, Umi itu selalu nggak pernah putus setiap hari loh, Mak. Nggak aneh kan juga ya. Kamu teman-teman dekatmu itulah yang akan menjadikan kamu sukses atau tidak. Bukan Umi, bukan doa Umi pasti ya kan. nggak usah disuruh kalau orang tua pagi siang Tapi, sore malam doain anak. Kalau kamu berteman sama orang-orang yang males-malesan garap skripsi, kamu pasti akan ikut males. Umi bilang gitu. Terus ke Rozan jadi Rozan. Ke yang anak Umi ya. Ke anak Umi yang lainnya, ketika dia malas ya kan, malas ke masjid, oke, kamu kecapean, nggak sedang ada tugas, oke. Tapi kalau satu waktu yang ini kamu bolong, waktu satunya jangan dibolongin juga. Nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan. Dan Oke. makanya ini penyimpangan gender ini tuh akibat dari pembiasaan, Mak. Pembiasaan. Salah satunya kebiasaan. Ya, dia biasa gemulai kan, Iya. terus temannya ngetawain. Iya. Lama-lama sampai gede dia ngerjain begitu. Karena Ya aku karena udah tadi kan digini, salah satu faktornya memang lingkungan sih ya. aku merasa diterima, aku merasa kalau aku Merasa jadi nggak laki-laki apa-apa. malah aku dijauhin. Tapi Atau aku, tontonannya sih. Iya. tontonannya juga ya. Ya itulah pembiasaan yang memang diaminkan oleh Oke. circle-circle-nya. Lingkungannya, lingkungan terdekatnya. Gitu Kak Mutia. Oke, nah menyambung dari obrolan barusan, gimana sih cara kita menyikapi atau bagaimana kita seharusnya bersikap gitu kalau misal orang-orang terdekat kita, siapa aja, mau anak atau teman, saudara, sahabat yang berperilaku seperti itu gitu. Apakah kita serta-merta langsung menjauhi gitu kayak aku jangan deket-deket sama orang itu, dia gini, atau kita jadi support sistemnya gitu, kita bukan mendukung berperilaku tetap berperilaku Iya, seperti itu, pasti tapi kita menolak keras ya. kita Tapi mendukung. apakah harus menjauhi, serta-merta menjauhi atau gitu? kita bantu dia untuk bisa Ya. kembali on track gitu. Gimana, Mak? Mak Kalau nih orang secara terdekat itu pasti- psikologi sosial ya, Mak ya. Gimana, Mak? Saya bukan psikolog loh Iya, ya. mesti tapi- ya secara Iya, ngamatin aja. Dari pengamatan Dari Mak pengamatan. nih, ya, pengamatan Mak. Kalau orang paling dekat kita misalnya kalau yang udah menikah mungkin anak gitu ya, Betul. atau mungkin saudara, mungkin kakak atau adik berperilaku seperti itu, apakah harus dijauhi? Ya pasti enggak ya, karena lagi-lagi kita balik lagi ke yang tadi kita awalnya, bahwa perilaku yang kita pandang menyimpang tadi itu kan ada penyebabnya, ada Betul. macam-macam penyebabnya. Apakah memang ada kelainan secara organ Medis. reproduksi, atau karena lingkungan, atau karena trauma secara ada trauma di masa kecil, ada pelecehan seksual dan sebagainya. Banyak faktor ya, Iya, Mak? banyak faktor. Jadi kalau itu keluarga atau orang terdekat kita, kita harus berusaha keras untuk mencari tahu penyebabnya dulu, Betul. akar permasalahannya itu apa. Kalau udah ketemu akar permasalahannya apa, kita bantu sekuat tenaga pula untuk kembali
karena fitrahnya kan hanya laki-laki dan perempuan perempuan. gitu ya, Betul. jenis kelamin hanya laki-laki dan Betul. perempuan. Tetapi ternyata orientasi seksual, kemudian gender itu bisa jadi macam-macam Betul. gitu loh. Betul. Ya kalau kita balik lagi tadi, segala sesuatu kita kembalikan ke Al-Quran, kita tahu akar permasalahannya apa, kita bantu gitu, bukan dijauhi. Ya. Kita Betul. rangkul bukan dipukul katanya Iya, gitu kan Genzi ya. betul. Dirangkul itu bukan berarti kita menyetujui perilakunya dia, Betul. tetapi kita sayang sama dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, betul. Gitu. Betul. Gitu Mi, bener ya? Insya Allah setuju ya dengan emak. Jadi kalau teman dekat atau keluarga dekat, kerabat dekat, semampu kita untuk bisa merangkul, kita rangkul. Dan dari kecil kalau memang dia sudah terwujud sebagai wujud laki-laki atau wujud secara fisik perempuan, ya sudah kita giring dia dengan tingkah-tingkah perempuan. Yang laki-laki kita giring dengan tingkah-tingkah laki-laki. Itu sih yang Umi kerjakan selama ini. Dan kalau ternyata ada penyimpangan misalnya di kerabat atau anak kita, itu langsung kita minta tolong kepada yang profesional. Iya. Jangan Yang profesional, segan untuk meminta betul. bantuan profesional. Mungkin ke dokter, mungkin ke Psikolog, psikolog, psikiater, cek gitu. semua darahnya. Itu Umi pernah ngerjain itu. Jadi cek darahnya, di darah itu sebenarnya dia lebih ke mana sih, besar mana hormonnya, iya. karena kan Hormon, gen, sama terus kromosom juga apa alergi ya kan, itu juga ketika alergi ini ternyata hormon ini bisa turun, ini bisa naik. Ada kok seperti Ada itu. terapinya juga kan ya? Ada. Dan secara agama syariat kita kalau memang wujudnya laki-laki dan perempuan sudah pasti nih ya, kan kita nggak tahu ininya dalam perkembangan zaman ya kebesarnya nanti. Kalau dia laki-laki, ya udah syariat laki-laki kita berikan, misalnya dalam dandanan, ajarkan. dandanannya misalnya, atau tidak boleh dengan perempuan, biasakan main dengan laki-laki, nggak boleh main Jaga boneka, auratnya seperti apa. nggak boleh main apa tuh namanya, hal-hal yang masak-masakan, ya itu nggak boleh. Pernah anak Umi juga ikut main masak-masakan sama kakaknya yang lebih banyak temennya, ya kan, akhirnya dia ikut, nggak boleh, nggak Tapi boleh. chef cowok banyak loh. Ya, itu kan dalam perkembangan nanti ketika dia sudah kuat dalam memilih hobinya. Ya kayak anak Umi juga hobinya masak, dua-duanya nih, yang gendut-gendut tuh hobinya masak semua. Jadi Umi tinggal mau minta bikin mie, mau dikasihin. Tapi ada Mak juga mau. ya, jadi memang si anak laki-laki ini hobi beda ya Mak ya, hobi tuh beda. Nah, kemudian dia ingin jadi chef ya dipersilahkan, tapi fitrahnya laki-lakinya udah jadi, udah mateng gitu loh. Kalau maksudnya. masak itu mungkin lebih universal ya, tapi Ya, mungkin betul. kayak dandan Dandan, tadi, mua itu kayaknya memang kalau laki gimana ya, kita juga Ada loh, misalnya Mbak. kita Ada, lagi mau ngeliat- dandanin orang laki juga nggak enak gitu Iya. kan. Ada ibunya dandan, anak lakinya itu kan ikut di itu, Nah, itu dia kayak gitu, itu setahun mesti harus setahun ini. biasa 2 tahun, lama-lama ketika dia sudah bisa ngambil lipstick, ibunya dia gini-gini sendiri. itu Itu yang kita harus hati-hati, ada hati-hati. awareness gitu Ada ya. batasan kan, umur berapa si anak itu nggak boleh dekat sama ibu, umur berapa si anak perempuan juga nggak boleh dekat sama bapak. Maksudnya lebih dekat sama ayah atau lebih dekat sama ibu. Secara ini mungkin kayak mandi bersama tuh nggak Oh iya, boleh, pastilah. ya kan, Pasti. tidur bersama satu ranjang, iya, itu iya. ada batasan umur seperti itu. Dalam Islam ya, syariat itu sudah ada tuntunannya. Ya, itu Misal aja sih. kalau ada penolakan nih dari yang bersangkutan gitu, entah itu teman kita, saudara kita yang memang sudah berperilaku kita seperti itu, kita upayakan sudah gitu. mengupayakan, kita sudah melakukan pendekatan juga, nggak yang serta-merta kita desek lah istilahnya untuk ngaku atau apa. Misalnya kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, tapi dari yang bersangkutan ada Tetap aja kayak gitu. tetap aja ada penolakan atau kayak ya udah biarin, ini kan apa jati diriku sendiri Iya. gitu, atau Ya, kita baca ini kan doanya. hidupku. Ya muqallibal qulub Sabit sabit qalbi qalbi ala ala dinik. dinik. Nggak ada yang bisa kita lakukan kalau kayak gitu, karena hati itu kan Terbolak-balik lemah. hati itu milik Allah gitu. Dia hatinya anak Membolak-balikan. kita, saudara kita, teman kita yang mungkin kita pandang berperilaku menyimpang itu.
hatinya milik Allah gitu. Kita maksa kayak apapun, kalau Allah tidak memberi hidayah juga nggak bisa. Artinya ya udah kita kembalikan saja kepada Allah. Sebatas kita sudah mengingatkan, sudah menegur, Sudah berupaya sudah, secara medis, secara ini enggak, tadi psikologi. itu secara teman itu kita sudah gugur kewajiban kok, Kak. Ya, Kita kalau udah teman, gugur kewajiban. teman. Tapi kalau anak-anak itu kerabat kita yang memang Sekuat betul-betul tenaga lah kita akan, karena kan teman kan orang lain ya. Ya, Kita ya. nggak tahu kan respon dia ke kita. Bisa jadi ketika maksud kita baik, direspon nggak baik, Secara negatif. nggak baik jadinya. Kan itu juga akhirnya pertemanan kita tidak Ya. baik lagi. Hanya kalau Umi sudah seperti itu, biasanya mundur pelan-pelan. Oke. Kalau temen, kalau Ya, sama kalau anak teman mana mundur bisa pelan. kayak Oh, kalau gitu. kalau Tetep anak harus mah deket gitu. ya, harus kan diperiksain hormonnya, Iya, iya, Mak, makanya. darahnya. Betul. Jadi Bisa kalau- solusinya seperti Kalau itu. keluarga sih emang Oh. mungkin kita bisa lebih banyak effort yang kita Iya, lakukan gitu. Tapi insya kalau Allah. sama teman paling ya Iya. nasihatin aja lah. Iya, nasihatin aja. Kalau udah dia tolak, udah gugur Ya kewajiban udah, kita. Ketika kita tidak bisa membawa kebahagiaan kepada dia, tapi bisa jadi nanti malah dia membawa kepada kita kemudorotan, Oke. ya Umi mundur Ya pelan-pelan. karena kita nggak bisa merubah perilaku orang, isi hati nggak bisa, orang, itu kan kita nggak bisa atur. Hanya Allah semua itu. Ya kita memang dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya sudah dalam koridor takdir-takdir Allah. Hanya saja ketika kita akan mendapatkan takdir yang jelek, berusahalah kita untuk selalu taubat, Ya, istighfar, istighfar, seperti istighfar. itu. Pasti kita akan mengalami atau menjalankan takdir-takdir jelek kita. Itu pasti. Jadi buat Gen Z, kalau memang kamu punya masalah, punya musibah seperti yang Kak Mutia apa tadi sampaikan, ya, tidak boleh satu patah semangat, dan yang kedua jangan kemudian merasuki semuanya, menyelami penyimpangan itu, Malah masuk di dalam penyimpangan ya, itu. melenakan itu. Tapi ketika sudah ada teguran dari luar, apalagi itu dari circle-circlemu, tolong muhasabah, tolong bertaubat, dan bahwa aku memang fitrahnya laki-laki, aku memang fitrahnya perempuan. Dan jauhi dengan sejenis, karena bisa mengakibatkan satu itu lesbian atau homoseksual. Oke. Seperti itu. Terus gimana nih Umi, Mbak, kalau misalkan tadi masalahnya laki-laki seperti perempuan atau perempuan seperti laki-laki, Betul. tapi ada juga nih istilahnya kategori gender yang dia tuh tidak mengklasifikasikan dirinya sebagai laki-laki atau Atau perempuan, perempuan. atau disebutnya tuh non binary atau gender Netral. netral. Iya, Kan ada, banyak, katanya ada sampai Iya. 54 gitu kan. Ada Mak, ada Mak. Macam-macam Iya, ya. ada itu Nah, itu dia tidak mengklasifikasi antara dua Betul. ada dua jenis kelamin tersebut. Itu gimana dong? Gimana? Jadi Iya. krisis identitas dong. Betul, krisis identitas. Anak Gen Z itu Iya. emang Keren lah, Mak. tantangannya luar biasa. Keren. Lebih kuat mereka loh ya dengan Iya, benturan karena kan masalah. ujiannya itu luar biasa memang anak Gen Z ini. Kalau dari emak sih, anak-anakku, anak-anak Gen Z yang mungkin merasa ada krisis identitas, bingung gitu ya, aku ini laki atau perempuan, atau aku ini harus kemana, harus berperilaku seperti apa. Yuk kita temukan diri kita sendiri, terutama bersama keluarga. Artinya jadikan keluarga kita itu adalah tempat pulang paling nyaman, paling aman. Kalaupun misalnya ternyata kamu tidak menemukan rasa aman dan nyaman di dalam keluarga, cari teman, sahabat, atau mungkin orang guru mungkin ya, atau ustadzah, atau siapapun yang bisa membuat dirimu nyaman, sehingga kamu menemukan kembali dirimu seutuhnya. Insya Allah, amin, Insya Allah, amin. amin. Ya. Gitu. Betul, Gitu betul ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat para Gen Z yang ada hari ini merasa galau, merasa bahwa tidak merasakan siapa aku seperti gender netral. Apa sih? Gender netral. Bahwa aku tuh gender netral. Coba sekarang engkau temukan siapa kamu, dari mana kamu berada, mau kemana kamu, dan apa yang harus aku kerjakan. Di situ nanti akan kamu temukan banyak hikmah. Kamu akan temukan dalam Al-Quran yang kamu bisa dapatkan itu di circle-circle
yang positif. Pertama keluargamu, insya Allah mereka akan mengajarkan siapa kamu, dan kemudian circle sahabat-sahabatmu yang selalu menasehatimu. Masya Insya Allah Allah. di situ letak kamu akan menemukan siapa dirimu. Masya Insya Allah. Allah. Kalau dalam kajian-kajian tuh kenali Allah, kenali dirimu maka kamu akan mengenal Allah gitu ya. Betul, betul. Gitu. Insya Allah seperti itu. Ya. Oke, jadi gitu ya Umi, Emak, untuk masalah penyimpangan atau kebingungan jati diri dari seorang Gen Z atau siapapun deh, nggak harus Gen Z gitu. Terima kasih banyak Umi, Emak, Sama-sama. Sama-sama, dia Kakak. yang teman-teman Insya semuanya Allah. mudah-mudahan manfaat. betul, Tuh. bermanfaat dan membantu menjawab keresahan dan pertanyaan dari teman-teman mitra muslim Ya. Gen Z. Yang penting kembali ke Allah, Ya, kembali ke Al-Quran. Berhusnuzon aja kepada siapapun, terutama kepada Allah. Terima kasih semuanya. Selalu tonton ya Assalamualaikum. podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk nak. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.